Bab 043. Pej. Sejak dibawa Cici dan Elang dari kampungnya, Cahya ditampung di rumah mereka berdua. Cahya ditempatkan di kamar tamu. Dia benar-benar terpuruk. Setelah rumahnya di kampung terbakar, rasanya tidak ada lagi yang tersisa dari diri Cahya. Ini bukan masalah harta, tapi lebih dari itu. Rumahnya yang ada di kampung adalah peninggalan orang tuanya. Sekarang kenangan itu sudah tidak ada lagi. Seharian itu Cahya terus mengurung diri di kamar. Elang dan Cici sama-sama prihatin. Keesokan paginya tok-tok-tok. Sudah hampir 10 menit Cici mengetuk-ngetuk pintu kamar tamu yang ditempati Cahya. Namun, tetap saja tak ada jawaban dari dalam. Cahya, Cahya, sarapan dulu, yuk. Tadi malam kayaknya kamu nggak makan. Bujuk Cici. Semalam, pembantu rumah Cici memang sudah mengantarkan makanan untuk Cahya, tapi tidak ada tanda-tanda Cahya menghabiskan makan malamnya. Paling-paling dia hanya meminum air saja. Maaf Ci, aku nggak nafsu makan. Makasih ya, balas Cahya dari dalam kamar. Cici menghela napas panjang. Kamu, kan lagi hamil, Cahya, kalau nanti bayimu kurang nutrisi bagaimana? Mendengar hal itu, Cahya langsung mengelus perutnya sendiri. Ah, benar juga. Dia terlalu fokus pada kesedihan hatinya sampai lalai untuk menjaga amanat Allah yang berada di rahimnya. Padahal, itu adalah kenang-kenangan terakhir yang bisa mengingatkan Cahya akan eksistensi rahmat. Maafin ibu, nak. Cahya mulai menangis lagi. Dia merasa benar-benar lemah sekarang. Dia sangat terpukul. Lahir dan batin trauma berat. Di luar, Elang ikut menghampiri Cici. Cahya belum mau keluar, iya. Tanya Elang. Cici menggeleng lemah. Kata nyanggak lapar, Kak. Elang gantian yang mengetuk pintu kamar tamu itu. Cahya, please lo keluar sekarang. Ayo kita sarapan bareng. Lo harus jaga kesehatan lo, Cahya. Cici menarik lengan Elang. Ih, jangan kasar gitu dong, Kak. Nggak kasar. Gue cuma berusaha tegas. Cahya harus bangkit, demi dirinya dan demi anaknya juga. Memangnya Jo mau nanti terjadi sesuatu sama kandungannya Cahya gara-gara terlalu stres? Cici menggeleng. Ya nggak mau sih. Nah, makanya. Di dalam, Cahya mendengar perdebatan dua kakak beradik itu. Cahya merasa tidak enak membuat mereka seperti itu. Padahal Elang dan Cici sudah berbaik hati mau menampungnya dengan gratis. Namun, Cahya malah merepotkan mereka juga. Akhirnya Cahya keluar. Lama-lama, dia merasa tidak nyaman juga kalau terus-terusan merepotkan Elang dan Cici. Setidaknya, Cahya juga harus menghargai usaha mereka yang terus memberikan dukungan moral kepadanya. Cahya, Cahya, akhirnya kamu keluar. Cici langsung menerjang Cahya dan memeluknya. Elang segera menarik adiknya. Hei, jangan diterjang gitu nanti perut Cahya ketekan. Cici cengengesan, hehe, maaf Cahya. Wajah Cahya pucat sekali. Kemungkinan besar karena terlalu depresi dan kurang nutrisi juga. Cici langsung menggandeng lengan wanita itu ke meja makan. Yuk kita sarapan bareng, ajak Cici. Mereka kemudian ke ruang makan. Cahya benar-benar dilayani seperti seorang majikan. Dia sampai tidak enak sendiri dengan Cici. Perhatian Cici juga mengingatkan Cahya pada mendiang ibu mertuanya. Beliau juga seperti ini saat mengetahui bahwa Cahya sedang hamil. Tiba-tiba mengingat tentang ibu mertuanya membuat Cahya seketika merasa sedih. Tanpa sadar, dia meneteskan air matanya. Cici dan Elang kaget melihat Cahya mendadak menangis. Cahya, kamu kenapa nangis? Apa ada yang sakit? Apa kita perlu panggil dokter? Cici panik.
Cahya menggeleng dan langsung mengusap air matanya. Maaf, aku nggak apa-apa. Duh, lo jangan minta maaf, lah. Kalau memang ada keluhan, lo harus ngomong ke gue atau Cici. Kami khawatir kalau lo nyimpan-nyimpan masalah sendiri, Cahya. Cahya mengangguk. Aku cuma keingat dengan mendiang ibu mertua aja. Beliau juga semasa hidup perhatian banget sama kayak kalian. Makasih banyak ya. Maaf karena aku udah ngerepotin kalian terus. Cici menggeleng. Kamu nggak ngerepotin kok. Kita, kan teman. Aku udah pernah bilang ke kamu kalau ada masalah harus ngomong ke aku, dan pastinya akan kubantu selama aku mampu. Elang mengangguk menyetujui. Aku yakin kamu bakal jadi orang yang jauh lebih sukses bahkan dari gue dan Cici. Cahya orang sukses itu ujiannya emang suka beda. Cici setuju. Amin. Makanya, kamu harus semangat dan bangkit, oke? Tenang, ada aku dan Kak Elang yang akan selalu bantuin kamu. Setelah itu, Cahya akhirnya mulai berselera makan. Cici memberikan banyak makanan bernutrisi dengan rasa yang tidak terlalu kuat agar Cahya bisa makan banyak. Berangsur-angsur, rasa lemas di tubuh Cahya juga berkurang. Setelah itu, Cahya sudah lebih segar. Besoknya, Cici tidak perlu harus mengetuk kamar tamu lagi dan membujuknya sarapan. Cahya sudah keluar duluan dan disambut dengan baik oleh Elang dan Cici. Hari ini, ketika mereka sedang asyik sarapan sambil mendengarkan Elang yang berceloteh banyak hal tentang organisasi kampusnya, orang tua Cici dan Elang ternyata sudah pulang dari Singapura. We're home, kids. Mama dan Papa bawa banyak oleh-oleh nih. Pasangan suami istri berjiwa muda itu langsung ke ruang makan dan terkejut saat melihat ada orang lain di meja makan. Siapa ini? Tanya mamanya. Cahya langsung berdiri dan membungkukkan badan sekilas. Saya Cahya, Bu. Teman kuliahnya Cici. Mereka semua sadar melihat ekspresi bingung dari orang tua Cici dan Elang. Cahya ingin menjelaskannya, tapi dia juga tidak tahu harus memulai dari mana. Mam, Cahya tinggal di sini untuk sementara waktu karena rumahnya baru saja kebakaran. Mama dan Papa nggak keberatan, kan? Tanya Cici. Orang tua Elang dan Cici langsung memasang wajah prihatin. Oh, astaga, malang sekali nasib kamu, boleh kok, tentu saja tidak masalah. Semoga kamu nyaman ya. Cahya di rumah ini. Anggap aja seperti rumah sendiri, enggak usah sungkan. Tapi maaf, rumah ini memang agak ramai personelnya, hehe, ucap sang mama sambil bercanda. Cahya tersenyum. Dia terharu semudah itu diizinkan menumpang. Padahal, keluarga Elang dan Cici ini, termasuk keluarga orang berada yang di dalam pikiran Cahya pasti tidak bisa menerima orang asing sembarangan. Setelah melihat sikap orang tua Elang dan Cici, rasanya Cahya paham mengapa mereka berdua itu gampang sekali bersosialisasi dan ramah kepada siapapun, sebab dari rumah mereka memang sudah terbiasa ramah. Terima kasih, Pak, Bu. Saya benar-benar berterima kasih. Cahya sampai menunduk-nunduk. Orang tua Elang dan Cici mengibaskan tangannya. Aduh, nggak masalah, Cahya. Santai saja. Ya sudah, kami berdua ke kamar dulu. Oleh-olehnya nanti dibagi saja sama Cahya ya Ci. Sungguh, Cahya tidak menyangka betapa baiknya keluarga Elang dan Cici. 1. Andi meremas rambutnya sendiri. Dia kesal sekali mengurus asuransi milik Rahmat yang tak kunjung berhasil dicairkan. Berkali-kali dia menuju ke tempat asuransi, bernegosiasi, menyiapkan segala persyaratan dan hal-hal merepotkan lainnya, tapi ketika sudah kembali dengan berkas-berkas itu, pencairan asuransinya tetap saja gagal.
Sialnya, alasan utama kegagalan itu karena tidak ada tanda tangan Cahya sebagai ahli waris aslinya. Jika Andi mau mencairkannya, dia harus memiliki surat kuasa pencairan yang ada tanda tangan Cahya. Apakah tidak ada cara lain selain harus menandatangani surat kuasa, Pak? Tanya Andi mencoba bernegosiasi kepada petugas asuransi. Mohon maaf, Pak. Ahli waris pada asuransi ini jelas tertera atas nama Bu Cahya yang merupakan istri sahnya. Kami tidak bisa mencairkan dana asuransi ini tanpa izin resmi dari sang ahli waris. Tapi saya juga anggota keluarganya, Pak. Andi masih keras kepala. Mohon maaf, kami hanya mengikuti prosedur yang berlaku. Andi akhirnya keluar dari kantor asuransi itu. Dia mengumpat berkali-kali karena gagal mendapatkan uang asuransi Rahmat, lebih kesal lagi karena alasannya hanya karena butuh surat kuasa dan tanda tangan Cahya. Bangsat. Posisi Kak Cahya aja aku nggak tahu ada di mana, gumam Andi penuh amarah. Otaknya berputar keras. Harus kemana dia mencari Cahya sekarang dan mendapatkan tanda tangannya? Karena yang Andi tahu Cahya sudah tidak ada di rumah dinas Rahmat. Ark, bajingan. Harus nyari kemana coba keberadaan si Cahya. Melihat Cici dan Elang bersiap-siap kuliah, membuat Cahya teringat harapannya menggapai cum laude demi membanggakan orang tua. Sekarang, sepertinya harapan itu akan sirna, karena alur hidupnya yang berjalan jauh dari rencana. Namun, Cahya tidak menyesal telah menikah dengan Rahmat. Ia juga tidak menyesali keputusannya untuk berhenti kuliah. Yang Cahya inginkan sekarang hanyalah kekuatan agar bisa menjalani hidup lebih baik, serta sanggup mengurus anaknya seorang diri di tengah kejamnya dunia. Cahya sadar tidak mungkin selamanya ia akan bergantung kepada Cici. Walau bagaimanapun Cici tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kehidupannya. Bahkan kalau bisa, secepatnya ia harus sanggup memulihkan hati dan mulai menata kehidupannya dari awal. Cahya, aku berangkat kuliah dulu, ya. Nanti siang kamu jangan lupa makan. Jangan malu-malu di sini. Anggap aja kayak rumah kamu sendiri, kata Cici berpamitan. Berarti aku boleh jual semua barang berharga di rumah ini? Jawab Cahya mencoba berkelakar. Sayangnya, ia gagal menutupi kenyataan kalau sebenarnya hatinya masih sangat rapuh. Cici hanya tersenyum kecil tanpa menunjukkan reaksi protes. Ya jangan dong, balasnya. Oh, ya, Ci. Cahya menatap lantai, seakan ragu menyampaikan sesuatu yang ingin dikatakannya kepada Cici. Kenapa, Cahya? Aku, boleh pinjam uang kamu, enggak? Buat ongkos. Cahya akhirnya menyampaikan keinginannya. Raut wajah Cici seketika tampak khawatir. Ongkos? Emangnya kamu mau kemana? Aku mau nemuin Pak Pandu, temannya Mas Rahmat, jawab Cahya jujur. Tentara. Buat apa nemuin dia, Cahya? Cahya lalu menjelaskan bahwa kartu ATM dari Rahmat ikut terbakar saat kejadian kebakaran rumah orang tuanya kemarin. Tak hanya itu, bahkan banyak berkas-berkas penting lainnya yang ikut hangus menjadi abu. Aku pengen nanya ke dia, apa masih bisa kartu itu diurus? Soalnya aku kan butuh biaya buat hidup dan buat lahiran anakku juga. Aku sekalian mau nanya soal asuransi Mas Rahmat. Duh, Cahya. Kamu enggak usah mikirin tentang biaya, kan ada aku sama. Aku kan enggak mungkin selamanya bergantung hidup sama kamu, Ci. Aku enggak mau ngerepotin kamu terus. Enggak mungkin selamanya aku tinggal di sini dan biarin kamu ngurusin aku terus, kan? Lagi pula aku enggak enak sama orang tua kamu. Timpal Cahya cepat-cepat memotong ucapan Cahya. Cici terdiam. Lah manggut-manggut. Cahya ada benarnya. Meskipun niatnya tulus,
tetapi tidak mungkin selamanya ia akan menampung Cahya. Apalagi akan ada masanya ia bekerja entah di mana, lalu menikah dengan seorang pria. Setelah itu ia pasti akan tinggal di rumah suaminya. Ish, aku mikir apa sih barusan? Kejauhan banget mikirnya. Batin Cici. Ya udah, kamu boleh pergi, Cahya, apa mau aku antar? Tanya Cici. Enggak usah, Ci. Kamu kan mau kuliah. Aku bisa sendiri, kok. Tapi aku boleh pinjam uang buat ongkos. Kan? Cici menjawil hidung Cahya. Ya boleh, dong, Cahya, pokoknya kamu harus hati-hati, ya. Cici kemudian mengeluarkan lembaran uang merah berjumlah 10 lembar dari dompetnya, kemudian memberikannya kepada Cahya. Ini, kamu pakai aja, ya. Enggak usah pakai ganti segala. Nanti kalau misalnya ngurus ATM sama asuransi itu perlu biaya admin atau sejenisnya, kamu telpon aku, ya. Cahya sontak menatap haru uang tunai yang diberikan Cici. Matanya berkaca-kaca. Hatinya bersyukur karena Tuhan menganugerahinya seorang teman layaknya sahabat seperti Cici. Makasih, ya, Ci. Kamu bukan cuma kayak sahabat tapi udah kayak saudara sendiri, kata Cahya sambil menyalami tangan Cici. Iya, sama-sama. Ih, apaan sih? Aku kan memang sahabat kamu, Cahya, balas Cici. Iya, kamu sahabat aku. Alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi makasih, ya, Ci. Iya, Cahya. Udah, jangan lebay gitu, ah. Udah kayak ke siapa aja. Ya udah, aku berangkat kuliah dulu, ya. Kak Elang juga udah siap mau berangkat kayaknya tuh. See you. Cici dan Elang akhirnya berangkat ke kampus, sementara Cahya langsung bersiap-siap untuk berangkat ke rumah dinas Pandu, rekan sekaligus teman Rahmat. Ya Allah, semoga engkau mempermudah urusan hamba hari ini, bisik Cahya dalam hati. Ia berharap Pandu bisa membantunya mengurus kartu ATM yang diberikan Rahmat dan memberikan informasi soal asuransi sang suami. Namun, kalau memang tidak bisa, barulah Cahya akan mencoba mengurusnya di tempat Rahmat bekerja. Selamat pagi. Dengan saudari Cici. Cici sontak menoleh ke arah Elang yang berada di sebelahnya. Ia sedikit gentar dan bingung, mengapa tiba-tiba ada seorang tentara berpakaian loreng yang mencarinya sampai ke kampus. Iya, benar. Ada apa? Ya, Pak. Jawab Cici berusaha ramah. Perkenalkan, saya Pandu. Saya ingin membicarakan sesuatu dengan kamu. Kamu kenal dengan Bu Cahya, kan? Tanya Pandu dengan nada tegas. Mudah saja bagi Pandu mencari informasi tentang teman Cahya di kampus. Ia bahkan hanya bertanya kepada seorang mahasiswi sambil menunjukkan foto lama Cahya yang ada di postingan lawas istri Rahmat itu. Berdasarkan informasi mahasiswi yang ternyata teman sekelas Cahya, Pandu tahu kalau Cahya berteman akrab dengan Cici. Gadis itu bahkan juga menunjukkan foto Cici yang pernah berselfie dengannya. Dari sanalah Pandu mencocokkan wajah di foto tersebut dengan gadis yang berada di hadapannya sekarang. Cici sendiri tampak kaget mendengar tentara tersebut menyebut nama Cahya. Dengan ragu, ia bertanya mengapa Pandu menanyakan tentang Cahya. Jadi, benar, kan, beliau itu teman kamu. Di mana beliau sekarang? Balas Pandu sedikit tidak sabaran. Kak, gimana nih? Cici malah berbisik ke telinga Elang, meminta pendapat kakaknya tersebut. Memangnya kenapa? Ya, Pak. Kok nyariin Cahya? Elang akhirnya buka suara. Tenang saja. Saya hanya ingin memberikan kabar baik kepada beliau. Jadi, kalian tahu Cahya di mana? Mau tidak mau, Cici akhirnya percaya kepada Pandu. Cahya ada di rumah saya, Pak.
Maaf, sebenarnya ada kabar apa, iya? Tanyanya kepo. Pandu seketika lega luar biasa. Ia akhirnya tahu keberadaan Cahya sekarang. Pandu berharap bisa segera mewujudkan keinginan Rahmat yang memintanya menemukan serta memastikan Cahya dalam keadaan aman. Kapten Rahmat, suami beliau, ternyata selamat dan tidak gugur. Beliau meminta saya mengabarkannya kepada teman kamu, jawab Pandu. Suami Cahya masih hidup. Cici seketika berkaca-kaca sambil menutup mulutnya. Ia benar-benar terharu mendengar kabar baik tersebut. Apa yang didengarnya barusan terasa bagaikan mukjizat yang didambakan banyak orang.